ada sepatu rumah pakai Rosi sedang bermain air. Membawa benda. Rosi sudah belanja. Belanja. Ya, nafkah adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara umum berarti belanja atau mengeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau keluarganya. Nah, kalau secara etimologis, kata nafkah yang berasal dari akar kata nafkah. Jadi nafkah itu akar kata dari nafkah. Yang berarti mengeluarkan atau menghabiskan harta yang menunjukkan bahwa nafkah adalah harta yang dikeluarkan untuk kepentingan orang lain, terutama keluarga yang menjadi tanggung jawab. Ada istilah lain nih, menurut beberapa definisi ahli fikih dari Kamus Bahasa Indonesia, nafkah berarti belanja untuk memelihara kehidupan seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Nafkah berarti rezeki atau uang pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang terakhir, nafkah untuk pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada orang lain yang menjadi tanggungannya. Tadi menurut kanan ahli mulai ini menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, nafkah juga meliputi kewajiban suami yang cocok untuk menyediakan kebutuhan istri selama masa pernikahan dan masa iddah setelah perceraian. Nah, apa jadi maksud dengan setelah masa iddah setelah perceraian? Jadi ketika pasangan cerai, nah nafkah selama istrinya masih masa iddah, juga tetap kasih nafkah. Kalau masa iddahnya setelah istri selesai, setelah masa istri selesai, nah baru nafkahnya. Waduh. Apa? Ambil catatan. Itu yang catatan. Ini catatan. Kenapa? Mengeluarkan. Nafkah, pengeluaran atau pemberian harta yang wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi apa? Nafkah? Mengeluarkan apa untuk keluarga. Enggak tahu lah, cuma tolak. Makanya tidak tidur. Kita lanjut di macam-macam nafkah. Ada 3 jenis, di Google 3 kan? Nanti kita bahas 3 aja. Pertama
Apa, Mak? Tujuh adalah wajib memberi kepada anak dan orang tua. Jangan kakak kasih penjelasan ya. Dan dimana kalau misalkan si anak itu masih memiliki kekurangan, dia belum bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, maka orang tua atau ayah pasti menafkahi anaknya. Walaupun dia sudah menikah juga. Itu untuk anak laki. Kalau anak perempuan lepas ketika dia sudah menikah. Orang tua, nah ketika orang tua kita misalkan kekurangan, jadi anak itu wajib membantu orang tua untuk masalah kebutuhan orang tua. Paham? Oke, yang kedua, tentang kepemilikan diberikan kepada para budak dan hewan peliharaan. Maksudnya gimana nih? Ada yang tahu? Budak diberikan kepada budak hewan atau hewan? Ya, masih magelang. Tetap Pak pemilik saya tetap. Sedangkan nanti ada lagi beda. Kalau peliharaan ya kita kasih makan, apa yang kita pelihara, kita rawat, kita kasih makan, kita beri tempat yang layak dan segala macamnya. Kalau budak itu sebenarnya nggak benar. Kita bayar, kita kasih tempat tinggal kalau misalnya Kalau karyawan teman-teman. iya di bawah kita. Di bawah bos. Oh, bos sekian sebenarnya. Oke, lanjut ke nafkah pernikahan. Suami yang wajib diberikan kepada istri. Nafkah pernikahan. Suami apa aja sih yang dikasih suami? Nafkah apa aja? Ahmad batin. Berarti dan materi. Yang dimaksud dengan materi itu apa aja? Duit. Duit itu dibagi menjadi berapa? Itu apa aja? Nggak makan, belanja shopping, sandal, lampu. Ya, wajib. Ini harus kerja. Udah kaya Mbak. Ya, itu kewajiban suami. Jolat pernikahan. Mas. Siapa? Mobil. Mas. Apa? Tempat tinggal. Mainan. Keluarga apa? Tadi Dulu, keluarga. Keluarga. Ini yang keluarga. Alatnya Aset. Oh, aset pemilikan. Pernikahan. Kepemilikan. Pernikahan. Belum pinjam. Tadi om dua. Pemilikan. Keluarga. Dibaca lagi dulu, misalkan kalau nanti juga sampai. Ya, dibaca-baca yang hadiah sampai terakhir. Dari sulhur, daman dan kafalah yaitu menegakkan prinsip saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, menekankan pentingnya kejujuran, kejelasan akal dan kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Oke, dari kesimpulan itu ada yang setuju atau yang tidak? Setuju. Jadi setuju. Kalian semuanya tetap semangat. Untuk belajarnya jangan lupa bukunya dibaca-baca lagi. Untuk pertemuan hari ini Ibu tutup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.